Malam itu, Arini tidak pernah menyangka hidupnya akan hancur hanya dalam hitungan detik. Suaminya sendiri melempar amplop gugatan cerai ke dadanya, tanpa penjelasan, tanpa rasa bersalah. Lebih menyakitkan lagi, pagi harinya, wanita simpanan suaminya masuk ke rumah yang ia bangun dengan uangnya sendiri, dan menyuruhnya pergi. Namun mereka tidak tahu satu hal. Rumah itu, perusahaan itu, bahkan hidup mereka selama ini, berdiri karena Arini. Dan ketika Arini akhirnya melangkah keluar dari rumah itu, semuanya mulai runtuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini terinspirasi berdasarkan kisah nyata. Nama, tempat dan karakter telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala bentuk kesamaan dan kejadian sebenarnya hanya kebetulan semata. Tonton sampai selesai karena sangat menguras emosi. Jangan lupa juga tekan tombol like dan subscribe. Baiklah, begini ceritanya. Suasana ruang tamu malam itu terasa mencekam. Seolah oksigen di ruangan itu baru saja disedot habis. Arini masih mematung di sofa bludru abu-abu yang ia beli dengan uang bonus pertamanya 5 tahun lalu. Di depannya, Adrian berdiri dengan napas memburu. Wajahnya yang biasanya tenang kini merah padam oleh amarah yang tak tertahan. Suara rintik hujan di luar jendela kaca besar itu seolah menjadi latar musik bagi keruntuhan rumah tangga yang telah ia jaga selama 7 tahun. Tanpa peringatan, Adrian melemparkan sebuah amplop coklat tebal ke arah Arini. Amplop itu menghantam dadanya sebelum jatuh ke lantai dengan suara buk yang tumpul, seolah-olah berat oleh dosa yang ada di dalamnya. Tanda tangani itu, desis Adrian. Suaranya rendah, penuh dengan kebencian yang tajam. Aku tidak mau mendengar alasan apapun lagi. Hubungan kita sudah lama mati, Arini, dan aku tidak mau membuang waktu lebih lama lagi di sini bersamamu. Arini menunduk menatap amplop yang kini tergeletak di dekat ujung kakinya. Ia tidak perlu membukanya untuk tahu apa isinya. Tulisan, gugatan cerai, dalam huruf kapital yang dingin seolah menembus kertas tersebut. Ada rasa perih yang sempat mencubit ulu hatinya, sebuah refleks dari sisa-sisa cinta yang pernah ada. Namun rasa itu dengan cepat digantikan oleh kekosongan yang membeku. Cerai? Arini akhirnya bersuara. Nadanya datar nyaris tanpa emosi. Setelah semua yang aku lakukan untuk mendukung kariermu, setelah aku merawat ayahmu saat kau sibuk di luar sana. Adrian tertawa sinis, sebuah tawa yang merendahkan. Jangan merasa jadi pahlawan. Apa yang kau lakukan itu kewajibanmu sebagai istri. Tapi sekarang aku sudah menemukan seseorang yang lebih mengerti aku. Dia wanita yang punya gairah, bukan robot kaku sepertimu yang hanya tahu soal angka dan urusan dapur. Nama itu, Siska, keluar dari mulut Adrian dengan nada memuja yang memuakkan. Sinar matahari pagi yang menerobos masuk melalui celah gorden ruang tamu biasanya memberikan rasa hangat yang menenangkan bagi Arini. Namun pagi ini, cahaya itu terasa seperti lampu sorot yang menelanjangi kehancuran hidupnya. Arini berdiri di dapur, tangannya dengan stabil menyeduh kopi hitam tanpa gula. Tepat pukul 9 pagi, suara klakson mobil yang nyaring memecah keheningan. Pintu depan terbuka lebar tanpa ketukan. Adrian melangkah masuk dengan wajah berseri-seri, menggandeng Siska yang mengenakan gaun bunga-bunga mencolok. Di belakang mereka, 2 orang pengangkut barang membawa koper-koper besar. Letakkan saja di sana, di dekat sofa, perintah Siska dengan nada manja. Ia menatap sekeliling ruangan dengan tatapan menilai, seolah ia sedang menginspeksi properti yang baru saja ia beli. Arini keluar dari dapur dengan tenang, cangkir kopi masih di tangannya. Ia hanya memperhatikan bagaimana Siska mulai menyentuh vas bunga kristal di meja sudut. Vas yang merupakan hadiah ulang tahun dari mendiang ibu Arini. Sayang, kurasa vas ini terlalu kuno, ucap Siska sambil melirik Arini dengan sudut mata yang penuh kemenangan. Aku sudah memesan set dekorasi minimalis dari Italia. Sofa abu-abu ini sedikit terlalu suram untuk seleraku. Adrian mengelus bahu Siska dengan penuh kasih. Tepat saat itu, Bu Ratna, ibu mertua Arini, muncul dari koridor dengan wajah yang diselimuti keangkuhan. Benar kata Adrian, Arini, Bu Ratna menimpali, suaranya melengking tajam. Seharusnya kau tahu diri. Seorang istri yang tidak bisa memberikan keturunan dan hanya tahu cara mengatur uang suami tidak pantas berada di rumah semewah ini. Biarkan Siska masuk. Jangan buat drama. Kemasi barangmu sekarang. Arini tidak membalas hinaan mereka. Ia berbalik dan berjalan menuju ruang kerjanya yang selama ini menjadi pusat komando operasional bisnis keluarga. Di dalam ruangan yang terkunci itu,
Arini segera mengambil ponselnya dan menghubungi sebuah nomor. Maya, ucap Arini saat sambungan terhubung. Suaranya rendah namun penuh otoritas. Aktifkan rencana yang kita bicarakan 6 bulan lalu. Aku butuh semua dokumen kepemilikan aset, termasuk bukti pengalihan dana operasional yang dilakukan Adrian ke rekening Siska. Kita mulai malam ini. Di seberang telepon, suara Maya terdengar sigap. Kau yakin, Rin? Jika kita memindahkan semua dana hari ini, perusahaan Adrian akan mengalami kebuntuan finansial dalam 48 jam. Dia tidak akan bisa membayar cicilan bank untuk rumah itu. Arini menatap keluar jendela, melihat Siska dan Adrian yang sedang asyik membuang beberapa tanaman hias kesayangan Arini ke tempat sampah di halaman depan. Biarkan saja, jawab Arini dingin. Matanya berkilat dengan tekad yang membeku. Dia yang meminta aku keluar dalam 24 jam. Dia lupa bahwa akulah yang menjaga agar rumah ini tetap berdiri, bukan secara fisik, tapi secara finansial. Aktifkan juga klausul pengembalian modal hibah dari keluargaku. Aku ingin semua aset yang berasal dari warisanku ditarik secara legal hari ini juga. Arini menutup telepon dan berjalan menuju brankas kecil di pojok kamar. Ia mengeluarkan sebuah map biru yang berisi status kepemilikan rumah tersebut yang selama ini sengaja ia simpan rapat-rapat. Adrian terlalu malas mengurus administrasi 4 tahun lalu dan menyerahkan segalanya pada Arini karena terlalu sibuk bernegosiasi. Sebuah kesalahan yang akan ia sesali seumur hidup. Arini berdiri dengan tenang di ambang pintu ruang kerjanya, sebuah ruangan yang selama ini menjadi saksi bisu dedikasinya dalam membangun imperium bisnis yang sekarang diklaim oleh Adrian. Di luar, suara tawa Siska yang melengking terdengar beradu dengan instruksi kasar Adrian kepada para kuli angkut. Siska tiba-tiba muncul di hadapan Arini, wajahnya yang cantik dipenuhi oleh keserakahan yang tak lagi ia sembunyikan. Adrian bilang kunci brankas di kamar utama ada padamu. Serahkan sekarang. Aku perlu menyimpan perhiasanku di sana. Tuntut Siska dengan nada yang seolah-olah ia adalah ratu di istana ini. Adrian muncul di belakangnya, berdiri dengan tangan bersedekap, memberikan dukungan penuh pada tuntutan wanita barunya. Arini menatap mereka berdua, merasakan getaran halus di jemarinya yang bukan berasal dari rasa takut, melainkan dari antisipasi akan kehancuran yang telah ia rancang. Dengan gerakan yang sangat lambat dan anggun, Arini merogoh saku celana silenya dan mengeluarkan sebuah kunci perak kecil yang berkilau di bawah lampu koridor. Ia menatap kunci itu sejenak sebelum mengulurkan tangannya. Gunakanlah dengan bijak, Siska, ucap Arini, suaranya sedingin es yang baru saja dikeluarkan dari pembeku. Brankas itu dirancang untuk menyimpan hal-hal yang benar-benar berharga. Namun, sekali ia terkunci dengan kode yang salah, sangat sulit untuk membukanya kembali tanpa merusak isinya. Siska menyambar kunci itu dengan kasar, seolah takut Arini akan berubah pikiran. Ia segera berbalik dan berlari menuju kamar utama dengan kegembiraan seorang anak kecil yang baru saja menemukan harta karun. Adrian tetap diam, matanya mengikuti setiap gerak-gerik Arini, mencoba mencari tanda-tanda kehancuran mental atau kesedihan yang ia harapkan. Namun, ia hanya menemukan kekosongan yang membeku di mata istrinya. Arini hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tidak mencapai matanya, namun cukup untuk membuat bulu kuduk Adrian berdiri tanpa alasan yang jelas. Ia tahu brankas itu sudah kosong dari surat berharga, namun penuh dengan jebakan hukum yang akan meledak pada saat yang tepat. Tepat pukul 10 pagi, suasana di ruang tamu yang baru saja didekorasi ulang oleh Siska berubah menjadi mencekam dengan cara yang berbeda. Adrian sedang duduk di sofa abu-abu yang ia klaim miliknya, memandangi koper-koper mewah Siska yang mulai dibongkar. Tiba-tiba, ponselnya bergetar hebat di atas meja marmer. Getaran itu berulang-ulang, menandakan serentetan pesan dan panggilan yang mendesak. Arini berdiri di dapur, memperhatikan dari balik konter bar sambil perlahan menyeruput kopi hitamnya yang sudah mendingin. Ia melihat wajah Adrian berubah dari kemerahan menjadi pucat pasi saat ia membaca pesan-pesan tersebut. Satu panggilan masuk dari Doni, pengacara sekaligus kaki tangannya. Suara Doni yang panik terdengar cukup keras hingga mencapai telinga Arini. Adrian, ada apa ini? Bank baru saja mengirimkan notifikasi bahwa seluruh rekening operasional kita dibekukan sementara untuk audit mendadak. Semua vendor menelponku, menagih pembayaran yang seharusnya cair jam 9 tadi. Adrian berdiri dengan kaki yang goyah, mencoba memproses informasi tersebut. Ia menoleh ke arah Arini, matanya liar mencari penjelasan. Arini, apa yang kau lakukan pada sistem keuangan kantor? Teriaknya dengan suara yang pecah.
Arini hanya mengangkat cangkir kopinya sedikit. Sebuah gestur penghormatan yang sarkastik. Aku tidak melakukan apa-apa, Adrian. Aku hanya berhenti melakukan apa yang selama ini aku lakukan. Menutupi lubang-lubang yang kau buat dengan uang pribadiku, sahut Arini datar. Siska keluar dari kamar dengan wajah bingung, memegang sebuah kalung emas. Sayang, ada apa? Kenapa kau berteriak? Tanya Siska manja. Namun Adrian tidak menjawab. Ia hanya menatap layar ponselnya yang kini dipenuhi dengan peringatan gagal bayar dari bank pusat. Arini melihat bagaimana pondasi kepercayaan diri Adrian mulai retak. Sepotong demi sepotong. Tepat di tengah rumah yang ia pikir telah ia menangkan. Tekanan udara di ruangan itu terasa semakin berat. Seiring dengan matahari yang semakin tinggi, namun bayangan kegelapan mulai menyelimuti masa depan finansial Adrian. Di tengah hiruk-pikuk Adrian yang mencoba menghubungi bank dan Siska yang mulai merengek karena furnitur Italianya tidak bisa diturunkan dari truk tanpa pelunasan, Arini berjalan menuju paviliun belakang. Di sana, Pak Baskoro duduk di kursi rodanya, menatap taman yang kini terlihat berantakan karena tanaman kesayangan Arini telah dibuang ke tempat sampah. Wajah pria tua itu tampak hancur, matanya yang cekung dipenuhi dengan rasa malu atas perbuatan anak kandungnya. Arini berlutut di samping kursi roda itu, menggenggam tangan Pak Baskoro yang dingin dan gemetar. Ayah, aku harus pergi sekarang, bisik Arini dengan nada yang sangat lembut, jauh berbeda dari nada dingin yang ia gunakan pada Adrian. Pak Baskoro menatapnya dengan air mata yang mulai menggenang. Maafkan anakku, Arini. Dia sudah buta. Dia tidak tahu bahwa dia baru saja membuang satu-satunya orang yang benar-benar mencintainya demi bayang-bayang palsu, ucap Pak Baskoro dengan suara parau. Arini tersenyum sedih. Ia mencium tangan ayah mertuanya itu dengan takzim. Ayah tidak perlu minta maaf. Ayah tetaplah ayahku, dimanapun aku berada. Aku sudah menyiapkan perawat dan tempat yang aman untuk ayah jika situasi di sini semakin memburuk. Jangan khawatirkan aku. Janji Arini. Tiba-tiba, Bu Ratna muncul di ambang pintu paviliun dengan wajah yang masih dipenuhi keangkuhan. Meskipun ia baru saja melihat kepanikan Adrian di ruang depan. Jangan mencoba menghasut suamiku, Arini. Cepat pergi dari sini sebelum aku memanggil petugas keamanan untuk menyeretmu. Hardik Bu Ratna. Arini berdiri perlahan, merapikan sil loungewear-nya yang tetap licin tanpa celah. Ia menatap ibu mertuanya itu dengan pandangan yang penuh dengan belas kasihan yang merendahkan. Ibu seharusnya berdoa agar rumah ini tetap memiliki atap besok pagi, daripada membuang energi untuk mengusirku, ucap Arini sebelum berbalik pergi. Ia meninggalkan paviliun itu tanpa menoleh lagi, membawa serta rasa hormat terakhirnya untuk keluarga yang telah ia jaga selama 7 tahun. Namun kini ia biarkan runtuh oleh keserakahan mereka sendiri. Arini melangkah pelan melalui lorong yang kini dipenuhi kardus-kardus milik Siska yang berserakan tanpa aturan. Di ruang tamu, Adrian sedang berteriak ke arah ponselnya dengan suara parau yang dipenuhi frustrasi luar biasa. Bagaimana mungkin saldonya tidak mencukupi? Saya baru saja memindahkan dana operasional minggu lalu ke rekening cadangan. Teriaknya kepada pihak bank di seberang telepon. Siska berdiri di sampingnya. Wajah cantiknya yang biasanya dipoles riasan sempurna kini tampak masam dan penuh keraguan yang tidak bisa ia sembunyikan. Sayang, kuli angkut itu menolak menurunkan sofa Italiaku jika kita tidak membayar tunai sekarang. Mereka bilang semua kartu kredit yang kita berikan ditolak oleh sistem. Rengek Siska dengan nada manja yang kini terdengar sangat mengganggu telinga. Arini berhenti sejenak di dekat konter dapur, menatap pemandangan itu dengan ketenangan yang menghancurkan. Ia tahu persis apa yang sedang terjadi di balik layar perbankan itu. Sistem keamanan otomatis yang ia bangun secara pribadi selama bertahun-tahun telah mendeteksi anomali pada rekening gabungan mereka. Sebuah anomali yang sengaja ia ciptakan dengan menarik seluruh dana warisan keluarganya yang selama ini menjadi jaminan likuiditas perusahaan Adrian. Tanpa dana talangan dari Arini, Adrian hanyalah seorang pengusaha dengan angka-angka kosong di atas kertas. Arini melirik jam tangan peraknya dengan dingin. Baru beberapa jam sejak ultimatum pengusiran diberikan, dan istana pasir yang dibangun Adrian di atas kesombongannya sudah mulai tersapu ombak kenyataan. Arini tidak memiliki niat sedikit pun untuk mengulurkan tangan bantuan. Ia justru merasa lega, seolah setiap kata hinaan yang dilontarkan Bu Ratna dan Adrian tadi pagi perlahan menguap, digantikan oleh kepastian hukum yang tak terbantahkan. Jangan menatapku dengan tatapan kasihan itu, Arini, bentak Adrian saat menyadari istrinya sedang memperhatikannya. Kau pasti menyabotase sistem keuangan kantor, kan?
Cepat berikan kode akses daruratnya sekarang juga atau aku akan melaporkanmu ke polisi karena pencurian dana. Arini hanya tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang penuh dengan belas kasihan yang merendahkan. Kode akses itu hanya milik pemilik modal yang sah, Adrian. Dan sejak kau memutuskan untuk membawa wanita ini masuk, kau secara otomatis melepaskan hakmu atas perlindungan finansialku. Nikmatilah setiap detik di rumah ini, karena badai yang sesungguhnya bahkan belum mencapai puncaknya. Arini berjalan menuju pintu depan dengan langkah yang sangat anggun, membawa sebuah tas jinjing kulit berkualitas tinggi yang berisi dokumen-dokumen paling krusial bagi masa depannya. Ia tidak membawa banyak pakaian. Baginya, harta fisik bisa dibeli kembali dengan mudah, namun martabat dan bukti hukum adalah sesuatu yang harus ia amankan saat ini juga. Di teras depan, para pekerja furnitur mulai mengangkut kembali beberapa sofa dan meja mewah milik Siska ke dalam truk besar karena pembayaran yang tidak kunjung selesai. Suara riuh rendah perdebatan antara Adrian dan mandor angkut menjadi latar belakang yang ironis bagi kepergiannya. Arini berdiri tegak di ambang pintu, menatap halaman rumah yang selama 7 tahun ia rawat dengan penuh ketulusan. Tanaman hias kesayangannya kini tergeletak mengenaskan di tempat sampah. Sebuah simbol visual betapa cepatnya Adrian membuang segala sesuatu yang berharga demi gairah sesaat yang semu. Tiba-tiba, sebuah mobil hitam mewah berhenti tepat di depan pagar besi. Maya keluar dari mobil itu dengan wajah yang sangat serius, mendekap sebuah map biru yang sama dengan yang dikeluarkan Arini dari brankas tadi. Semua sudah siap secara legal, Rin, bisik Maya saat mereka bertemu di tengah halaman. Bank sudah menyetujui penarikan jaminan atas nama keluarga Kusuma. Adrian tidak akan memiliki celah hukum untuk menggugat balik keputusan ini. Adrian yang melihat kehadiran Maya segera berlari menghampiri mereka dengan napas terengah-engah dan wajah yang merah padam. Maya, kau juga ikut dalam kegilaan ini? Beritahu Arini untuk segera memulihkan seluruh rekening operasional kantor. Ini masalah hidup dan mati perusahaan kita. Serunya dengan nada memerintah yang sudah kehilangan wibawanya. Arini menatap suaminya itu, merasakan jarak emosional yang kini membentang jutaan mil di antara mereka. Ini bukan masalah perusahaan lagi, Adrian. Ini adalah masalah konsekuensi dari pilihanmu sendiri. Kau memintaku pergi dalam waktu 24 jam, dan aku mematuhinya dengan penuh kehormatan. Namun, kau lupa satu rincian kecil yang sangat fatal. Kau tidak akan pernah bisa mengusir pemilik asli dari tanah yang ia miliki sendiri. Adrian tertegun di tempatnya berdiri, matanya beralih dari wajah dingin Arini ke map biru yang didekap Maya. Apa maksudmu? Rumah ini dibeli dengan hasil kerja keras kita berdua selama ini. Arini tertawa pelan. Suara yang terdengar sangat merdu namun mematikan di tengah kekacauan itu. Gunakan sisa waktumu yang sangat sedikit untuk membaca kembali akta kepemilikan yang kau tanda tangani dengan malas 4 tahun lalu. Aku pergi sekarang, Adrian. Jangan pernah mencariku, karena kau akan jauh lebih sibuk menghadapi para penagih utang daripada merindukanku. Matahari mulai condong ke arah barat, memberikan bayangan panjang yang muram di dalam ruang tamu yang kini tampak berantakan dan tidak terurus. Siska duduk di lantai di antara koper-kopernya yang belum terbuka. Wajahnya menunjukkan kecemasan yang mendalam. Sementara Bu Ratna terus mengomel dari arah ruang makan tentang betapa tidak becusnya Arini sebagai menantu karena meninggalkan rumah dalam keadaan kacau. Adrian sendiri sedang duduk di meja marmer. Kepalanya tertunduk lesu di antara kedua tangannya, dikelilingi oleh tumpukan surat peringatan dari bank yang baru saja diantarkan oleh kurir ekspres beberapa menit yang lalu. Ini pasti hanya kesalahan administratif kecil. Gumam Adrian berulang kali dengan suara gemetar, mencoba meyakinkan dirinya sendiri di tengah kenyataan yang pahit. Arini tidak mungkin memiliki kekuatan finansial sebesar ini untuk menjatuhkanku. Namun, gumamannya terputus seketika oleh suara ketukan pintu yang sangat formal, keras, dan penuh wibawa. Bukan ketukan ragu-ragu dari seorang kuli angkut, melainkan ketukan yang membawa beban otoritas hukum yang nyata. Siska berdiri dengan secercah harapan bahwa itu mungkin kiriman furnitur lainnya yang entah bagaimana telah berhasil terbayar. Namun, ketika pintu besar itu dibuka, yang berdiri di sana adalah seorang pria parubaya dengan setelan jas abu-abu yang sangat rapi, didampingi oleh 2 orang petugas berseragam resmi dari kepolisian. Selamat sore. Saya adalah perwakilan hukum yang ditunjuk oleh pihak Bank Sentral serta kurator aset yang sah, ucap pria itu dengan suara yang dingin, datar, dan sangat berwibawa. Adrian melangkah maju dengan kaki yang goyah dan jantung yang berdegup kencang. Ada apa lagi ini? Saya sedang mengurus masalah internal keuangan saya.
Pria itu sama sekali tidak terpengaruh oleh gertakan Adrian yang lemah. Ia membuka tas kerjanya dan mengeluarkan sebuah dokumen resmi yang memiliki segel merah pemerintah. Kami di sini untuk menyampaikan perintah pengosongan aset secara paksa. Berdasarkan sertifikat tanah nomor 402 yang terdaftar sepenuhnya atas nama Arini Kusuma sebagai pemilik tunggal dari hibah warisan keluarga, dan mengingat adanya gagal bayar total atas pinjaman perusahaan yang dijamin oleh properti ini, maka hak guna pakai saudara Adrian telah dicabut secara efektif sejak jam 12 siang tadi. Siska memeki kaget, menjatuhkan ponsel mahal dari tangannya hingga layarnya retak. Apa? Ini rumah Arini? Adrian? Kau bilang ini rumahmu sendiri yang kau beli untuk kita. Teriak Siska dengan nada tinggi yang penuh dengan rasa pengkhianatan. Adrian merasa seluruh dunianya runtuh seketika di bawah kakinya sendiri. Ia menatap surat itu dengan mata terbelalak. Melihat nama Arini Kusuma yang tertulis dengan tinta hitam tebal yang seolah-olah mengejek semua kesombongannya selama ini. Segala rencana indah yang ia susun bersama Siska hancur berantakan hanya dalam waktu kurang dari 24 jam. Di luar pagar, Arini memperhatikan pemandangan itu dari dalam mobil Maya yang terparkir cukup jauh. Melihat para petugas mulai memasang stiker penyitaan di gerbang rumahnya sendiri. Sebuah pengorbanan strategis yang harus ia lakukan untuk memastikan bahwa Adrian tidak akan pernah mendapatkan apapun dari hidupnya lagi. Suasana di dalam ruang tamu yang baru beberapa jam lalu didekorasi ulang oleh Siska kini berubah menjadi medan pertempuran administratif yang dingin. Adrian berdiri mematung di tengah ruangan. Matanya menatap nanar pada stiker merah penyitaan yang mulai ditempelkan pada barang-barang mewah di sekelilingnya. Pria bersetelan abu-abu dari bank itu, Pak Herianto, bergerak dengan efisiensi yang mematikan, mencatat setiap detail mulai dari televisi layar lebar, hingga set meja makan marmer yang belum sempat digunakan. Ini tidak mungkin, teriak Adrian. Suaranya pecah dan bergetar karena kepanikan yang luar biasa. Saya memiliki hak atas rumah ini. Saya adalah direktur utama perusahaan yang menjamin aset ini. Pak Herianto hanya meliriknya sekilas melalui kacamata minusnya, pandangan yang penuh dengan ketidakpedulian profesional. Secara hukum, perusahaan Anda telah gagal membayar bunga dan pokok selama 6 bulan berturut-turut, Pak Adrian. Dan yang lebih penting, pemilik asli tanah ini, Ibu Arini Kusuma, telah mencabut jaminan atas nama pribadi beliau. Tanpa jaminan itu, posisi Anda hanyalah penyewa yang telah habis masa berlakunya. Siska, yang tadi tampak begitu dominan, kini meringkuk di sudut sofa sambil terus menangis histeris. Ia melihat para petugas mulai membungkus vas bunga kristal yang tadi ia hina sebagai barang kuno. Adrian, lakukan sesuatu. Kau bilang kau kaya. Kau bilang kau punya segalanya. Raung Siska. Bu Ratna, ibu mertua Arini yang biasanya penuh keangkuhan, kini hanya bisa terduduk di lantai, memandangi koper-kopernya yang diletakkan secara kasar oleh petugas di dekat pintu. Ia baru menyadari bahwa kemewahan yang selama ini ia banggakan hanyalah pinjaman dari menantu yang ia usir dengan hinaan. Di luar pagar, Arini menyaksikan semua itu dari kejauhan melalui layar tabletnya yang terhubung dengan kamera pengawas rumah. Ia tidak merasakan kegembiraan yang meluap, melainkan sebuah kelegaan yang sunyi. Ia melihat bagaimana Adrian mencoba menelepon Doni, pengacaranya, berkali-kali, namun tidak ada jawaban. Arini tahu Doni tidak akan mengangkat telepon itu, karena Doni juga sedang sibuk menghadapi panggilan dari firma hukum keluarga Kusuma terkait keterlibatannya dalam penggelapan dana. Tekanan di ruangan itu semakin berat seiring dengan matahari yang mulai terbenam, menandakan bahwa waktu bagi penghuni ilegal itu benar-benar telah habis. Di sebuah suite hotel butik yang tenang dan modern, Arini duduk di depan laptop bersama Maya. Ruangan itu hanya diterangi oleh lampu meja yang temaram, menciptakan suasana yang kontras dengan kekacauan yang sedang terjadi di rumahnya. Maya dengan cepat mengetikkan beberapa perintah di keyboard, memunculkan tumpukan dokumen digital yang baru saja ia peroleh dari server rahasia perusahaan. Rin, ini jauh lebih buruk daripada yang kita duga, ucap Maya dengan nada yang sangat serius. Ia menunjuk ke sebuah folder bernama Dana Cadangan 2023. Arini memicingkan matanya, menatap barisan angka yang menunjukkan aliran dana keluar secara masif ke sebuah rekening di luar negeri. Dia tidak hanya menggunakan uang pribadi dan warisanku, Rin. Dia mengambil dana pensiun dan asuransi kesehatan para karyawan. Hampir 200 orang terancam kehilangan tabungan hari tua mereka karena obsesi Adrian untuk membiayai gaya hidup mewah Siska di Emerald Pavilion. Arini merasakan darahnya mendidih. Ia teringat pada Pak Dadang, satpam kantor yang sudah bekerja selama 15 tahun, dan Bu Ani,
staf kebersihan yang sedang mengumpulkan uang untuk biaya kuliah anaknya. Adrian telah merampok masa depan orang-orang kecil yang telah membantunya membangun perusahaan itu dari nol. Aktifkan laporan pidana untuk penggelapan dana publik. Perintah Arini. Suaranya kini memiliki nada baja yang mematikan. Aku tidak ingin dia hanya kehilangan rumah dan status sosialnya. Aku ingin dia bertanggung jawab di depan hukum atas setiap rupiah yang dia curi dari para karyawan. Maya mengangguk sigap. Laporan sudah siap dikirim ke kepolisian pusat besok pagi pukul 7. Bersamaan dengan itu, aku sudah mengatur agar berita ini sampai ke telinga Dewan Komisaris. Adrian tidak akan memiliki tempat untuk bersembunyi. Arini menyandarkan punggungnya ke kursi, memijat pelipisnya yang mulai berdenyut. Ia menyadari bahwa misi balas dendamnya kini telah berubah menjadi sebuah misi penyelamatan bagi ratusan orang. Tekanan batin yang ia rasakan bukan lagi soal harga diri yang terluka, melainkan beban tanggung jawab yang besar. Ia tahu bahwa dengan melaporkan ini, nama baik perusahaan juga akan terancam, namun ia tidak memiliki pilihan lain selain membersihkan borok itu sampai ke akarnya. Fajar menyingsing dengan warna kemerahan di ufuk timur, memberikan latar belakang dramatis bagi pemandangan di depan gerbang rumah keluarga Kusuma. Tepat pukul 6 pagi, petugas keamanan dan kepolisian telah menyelesaikan proses pengosongan. Adrian, Siska, dan Bu Ratna kini berdiri di trotoar, dikelilingi oleh tumpukan tas plastik dan beberapa koper yang tampak menyedihkan. Tidak ada lagi gaun bunga-bunga mahal atau jas rapi. Yang tersisa hanyalah wajah-wajah yang lelah, kotor, dan hancur. Sebuah mobil sedan hitam mewah berhenti perlahan di depan gerbang. Arini keluar dari mobil itu dengan keanggunan yang tidak tergoyahkan. Ia berjalan menuju gerbang besi yang kini sudah digembok dengan rantai baru berwarna perak. Adrian mencoba mendekati Arini. Langkahnya gontai dan matanya penuh dengan keputusasaan yang menjijikkan. Arini, tolong, demi ayah, jangan lakukan ini. Kami tidak punya tempat tinggal. Semua rekeningku nol. Rintih Adrian, mencoba meraih tangan Arini. Arini menarik tangannya dengan jijik. Tatapannya tetap tenang namun setajam sembilu. 24 jam yang lalu, kau memberiku ultimatum yang sama, Adrian. Kau tidak memikirkan ayahmu saat kau membawa Siska masuk ke kamarku. Kau tidak memikirkan martabatku saat kau membuang tanaman kesayanganku ke tempat sampah. Arini mengeluarkan sebuah amplop biru dari tasnya dan melemparkannya ke dekat kaki Adrian, mengulangi tindakan Adrian 24 jam yang lalu. Itu adalah surat laporan penggelapan dana pensiun karyawan yang sudah masuk ke kepolisian pusat. Kau punya waktu 10 menit sebelum mereka datang ke sini untuk menjemputmu. Siska menjerit histeris, menyadari bahwa pelariannya ke kemewahan telah berakhir di penjara. Bu Ratna hanya bisa menangis sesenggukan, menutup wajahnya dengan tangan yang gemetar. Arini menatap mereka untuk terakhir kalinya sebelum berbalik menuju mobilnya. Ia melihat sinar matahari mulai menyinari halaman rumahnya yang kini kosong. Sebuah awal baru dari sisa-sisa kehancuran yang ia bersihkan sendiri. Selamat pagi, Adrian. Selamat menikmati dunia yang kau pilih sendiri, ucap Arini sebelum pintu mobil tertutup rapat, meninggalkan mantan suaminya yang meraung di tengah jalanan yang mulai ramai. Deru sirine mobil polisi yang semakin mendekat merobek kesunyian pagi di kawasan elit tersebut. Arini tetap berada di dalam mobilnya, namun kacanya diturunkan sedikit, membiarkan udara pagi yang dingin menyentuh wajahnya. Ia melihat dua mobil patroli berhenti tepat di belakang tumpukan koper Adrian. Petugas kepolisian keluar dengan langkah sigap, wajah mereka menunjukkan otoritas yang tak bisa dibantah. Adrian mencoba berdiri, namun kakinya yang goyah membuatnya hampir tersungkur. Saudara Adrian? Tanya salah satu petugas sambil menunjukkan lencana dan surat perintah penangkapan. Anda dilaporkan atas dugaan penggelapan dana pensiun karyawan dan penipuan administratif aset perusahaan. Suasana di jalanan itu mendadak ramai. Tetangga-tetangga yang penasaran mulai melongok dari balik pagar rumah mereka, membisikkan spekulasi tentang jatuhnya sang pengusaha muda yang selama ini mereka anggap sukses. Siska, yang tadinya sibuk merengek, kini mencoba melarikan diri ke arah gang kecil, namun seorang petugas wanita dengan cepat mencegatnya. Anda juga diminta memberikan keterangan terkait aliran dana yang masuk ke rekening pribadi Anda, Nona Siska, tegas petugas tersebut. Tangan Adrian gemetar saat borgol dingin itu mengunci pergelangan tangannya. Ia menoleh ke arah mobil Arini, matanya memancarkan campuran antara kebencian, ketakutan, dan sisa-sisa harapan yang menyedihkan. Namun Arini tidak memberikan reaksi apapun. Ia hanya menatap suaminya, pria yang kini menjadi asing baginya,
seperti melihat sebuah runtuhan yang harus segera dibersihkan. Bu Ratna menjerit histeris, mencoba menarik seragam polisi agar melepaskan anaknya, namun ia hanya bisa terduduk lemas di trotoar saat Adrian digiring masuk ke dalam mobil tahanan. Siska terus memaki-maki, menyalahkan Adrian atas kehancurannya, menunjukkan betapa dangkalnya kesetiaan yang selama ini ia agung-agungkan di depan Arini. Pemandangan itu adalah sebuah drama tragis yang disutradarai oleh keserakahan mereka sendiri. Arini memejamkan mata sejenak, merasakan beratnya beban 7 tahun yang akhirnya luruh bersama suara pintu mobil polisi yang dibanting keras. Keadilan sedang berjalan, namun Arini tahu bahwa ini hanyalah babak pembuka dari proses pembersihan yang jauh lebih panjang. Setelah kebisingan sirine menghilang di kejauhan, suasana rumah itu kembali sunyi, namun dengan aura yang berbeda. Arini melangkah keluar dari mobilnya, berjalan melewati gerbang besi yang kini terasa benar-benar miliknya. Ia tidak langsung masuk ke bangunan utama, melainkan menuju mobil perawat yang membawa Pak Baskoro. Dengan penuh kasih, Arini membantu menurunkan kursi roda ayah mertuanya. Pak Baskoro menatap rumah itu dengan mata yang basah, melihat stiker penyitaan yang tadi sempat ditempel petugas bank, yang kini akan segera dicabut setelah Arini menunjukkan dokumen aslinya. Rumah ini sudah tenang sekarang, ayah, bisik Arini lembut sambil mendorong kursi roda itu masuk melewati pintu depan. Saat melangkah masuk, Arini disambut oleh kekacauan yang ditinggalkan Siska. Kardus-kardus yang belum terbuka, sisa-sisa makanan di atas meja marmer, dan aroma parfum Siska yang menyengat dan murah. Arini segera membuka semua jendela lebar-lebar, membiarkan sirkulasi udara pagi mengusir energi negatif yang sempat bersemayam di sana. Ia berjalan menuju sofa bludru abu-abunya yang sempat dibuang ke teras, meminta bantuan petugas keamanan untuk membawanya masuk kembali. Aku akan merawat ayah di sini. Ayah tidak perlu khawatir tentang apapun lagi, janji Arini saat mereka sampai di ruang tengah. Pak Baskoro menggenggam tangan Arini dengan erat, seolah-olah ia adalah satu-satunya jangkar keselamatannya. Kau punya hati yang luas, Arini. Aku tidak mengerti bagaimana anakku bisa begitu buta, ucapnya parau. Arini hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang kini memiliki kekuatan baru. Ia mulai mengambil kain penutup transparan dan menutupi furnitur-furnitur Italia, pilihan Siska yang tidak pernah dibayar itu, menandai bahwa barang-barang tersebut akan segera diangkut pergi. Di tengah keheningan itu, Arini merasakan kekuatan rumah ini kembali padanya. Namun, ia tidak bisa bersantai terlalu lama. Maya masuk dengan tablet di tangannya. Wajahnya menunjukkan bahwa ada masalah baru yang sedang berkembang di kantor pusat terkait kepemimpinan transisi. Restorasi fisik rumah hanyalah awal. Restorasi martabat bisnisnya akan menjadi pertempuran yang jauh lebih melelahkan. Arini duduk di kursi ergonomis di ruang kerjanya yang kini kembali menjadi pusat komandonya. Di depannya, Maya sedang memproyeksikan beberapa diagram keuangan ke layar besar di dinding. Suasana ruangan yang beraroma kayu cendana itu terasa tegang. Rin, kita menemukan sesuatu yang sangat berbahaya, kata Maya sambil menunjuk pada sebuah perusahaan cangkang di Seychelles. Adrian tidak hanya menggunakan dana pensiun. Dia menjaminkan saham utama perusahaan kepada pihak ketiga di luar negeri untuk mendapatkan pinjaman pribadi yang sangat besar. Jika kita tidak segera mengajukan gugatan pembatalan kontrak berdasarkan penipuan, sahammu bisa terseret dalam likuidasi internasional dalam 72 jam ke depan. Arini memijat pelipisnya, merasakan denyut stres yang mulai muncul kembali. Adrian rupanya jauh lebih licik atau jauh lebih bodoh dari yang ia duga. Pria itu telah menggali lubang yang begitu dalam sehingga bisa menelan siapapun yang mencoba menyelamatkannya. Hubungi firma hukum di London malam ini juga, perintah Arini. Suaranya tetap stabil meskipun detak jantungnya berdegup kencang. Gunakan bukti pemalsuan tanda tangan yang kita temukan di brankas kemarin. Pastikan mereka tahu bahwa penjaminan itu dilakukan tanpa persetujuan komisaris yang sah. Di luar ruangan, Arini bisa mendengar suara petugas kebersihan yang mulai membersihkan sisa-sisa kekacauan di ruang tamu. Namun pikirannya sudah berada di belahan dunia lain. Ia menyadari bahwa memenangkan rumah ini hanyalah kemenangan kecil dibandingkan dengan kehancuran sistemik yang ditinggalkan Adrian. Tiba-tiba, sebuah email masuk dengan tanda prioritas tinggi. Itu dari Doni, pengacara Adrian, yang tampaknya mencoba melakukan kesepakatan di menit-menit terakhir untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari jeratan hukum. Doni menawarkan bukti-bukti baru tentang keterlibatan Siska dalam pencucian uang jika Arini setuju untuk menarik laporan terhadapnya. Arini menatap layar itu dengan jijik. Ia tahu Doni sedang mencoba mencari celah untuk melarikan diri dari kapal yang karam. Jangan balas email itu,
Maya, ucap Arini dingin. Kita tidak melakukan kesepakatan dengan pengkhianat. Biarkan dia tenggelam bersama Adrian. Kita akan mencari bukti itu sendiri melalui audit forensik. Keberanian Arini untuk menolak jalan pintas menunjukkan integritasnya. Namun ia tahu hal itu berarti ia harus bekerja 2 kali lebih keras untuk membongkar setiap lapisan kejahatan yang telah merusak imperium keluarganya. Malam telah jatuh menyelimuti kota saat Arini tiba di kantor polisi pusat. Ia mengenakan mantel wol tipis di atas pakaian sutranya, tampak sangat kontras dengan suasana kantor polisi yang riuh dan berantakan. Ia di sana untuk menyerahkan dokumen tambahan terkait pemalsuan tanda tangan yang ditemukan Maya. Di ruang tunggu yang dingin, ia berpapasan dengan pengacara Bu Ratna yang tampak frustrasi. Ibu Arini, tolonglah. Klien saya terus menangis memohon agar Anda menarik laporan tersebut, ucap sang pengacara dengan nada memelas. Arini hanya menatapnya datar. Keadilan tidak mengenal air mata, Pak. Sampaikan pada Bu Ratna bahwa ini adalah pelajaran tentang tanggung jawab. Petugas penyidik memanggil Arini masuk ke ruang interogasi untuk memverifikasi beberapa berkas. Saat ia berjalan melewati lorong menuju ruang penyidik, ia melihat Adrian melalui kaca satu arah di salah satu sel sementara. Adrian tampak hancur, rambutnya yang biasanya rapi kini berantakan, dan wajahnya dipenuhi oleh penyesalan yang terlambat. Ia sedang duduk di bangku kayu, menatap lantai dengan tatapan kosong. Tidak ada lagi jejak pria sombong yang mengusirnya 24 jam yang lalu. Arini berhenti sejenak, menatap bayangan suaminya itu. Ada rasa perih yang sempat melintas. Sebuah memori tentang janji suci di altar 7 tahun lalu. Namun rasa itu segera menghilang digantikan oleh ketegasan. Ia melangkah masuk ke ruang penyidik dan menyerahkan map biru berisi bukti-bukti mutlak. Ini adalah bukti bahwa penjaminan aset dilakukan melalui pemalsuan identitas saya, jelas Arini kepada petugas. Saya ingin memastikan bahwa setiap karyawan yang kehilangan dana pensiunnya mendapatkan haknya kembali dari sisa aset pribadi Adrian yang masih bisa kita lacak. Setelah urusannya selesai, Arini berjalan keluar menuju mobilnya. Ia menengadah menatap langit malam yang mendung. 24 jam telah berlalu sejak badai itu dimulai, dan meskipun ia telah merebut kembali hidupnya, Arini tahu bahwa ia baru saja memulai pendakian panjang untuk memulihkan kehormatan keluarga Kusuma. Ia masuk ke mobil, menutup pintu, dan untuk pertama kalinya dalam seharian ini, ia menarik napas panjang dan melepaskannya perlahan. Perang belum berakhir, namun ia telah memenangkan pertempuran pertama. Setelah ketegangan di gerbang mereda, Arini kembali ke paviliun untuk memeriksa kondisi Pak Baskoro yang ternyata telah terbangun. Pria tua itu duduk di tepi tempat tidurnya, wajahnya yang pucat tampak sangat sedih sekaligus penuh penyesalan. Ia menggenggam sebuah kotak kayu kecil yang tampak sangat tua dan berdebu. Arini, kemarilah, bisik Pak Baskoro dengan suara yang gemetar. Arini duduk di sampingnya, mengambil tangan ayah mertuanya yang dingin dan meremasnya dengan lembut sebagai tanda dukungan. Ayah mendengar semuanya. Maafkan Adrian yang telah membawa monster ke rumah ini, ucap Pak Baskoro dengan air mata yang mulai mengalir. Ia perlahan membuka kotak kayu itu, dan mengeluarkan sebuah kunci perunggu kuno dengan gantungan berbentuk lambang keluarga Kusuma. Ini adalah kunci ke sebuah deposit box rahasia di bank swasta tertua di kota ini. Kakekmu memberikannya padaku beberapa hari sebelum dia meninggal. Dia bilang, jika suatu hari Adrian menjadi serakah dan mencoba menghancurkan hidupmu, kunci inilah yang akan menyelamatkanmu. Arini tertegun melihat kunci itu, merasakan beban emosional yang luar biasa hebat. Selama 7 tahun, ia tidak pernah tahu bahwa kakeknya telah mempersiapkan perlindungan sedalam ini. Di dalam sana terdapat bukti-bukti kepemilikan modal yang tidak pernah bisa dipalsukan oleh siapapun, termasuk Doni atau Adrian. Ada juga surat wasiat asli yang menyatakan bahwa jika Adrian melakukan tindak pidana terhadap keluarga, seluruh hak warisnya akan otomatis gugur dan dialihkan kepadamu untuk dikelola demi kepentingan sosial dan karyawan. Arini merasakan sesak di dadanya, sebuah campuran antara rasa syukur dan kesedihan yang mendalam. Kakeknya rupanya telah melihat potensi kegelapan di dalam diri Adrian jauh sebelum Arini menyadarinya. Kenapa ayah baru memberitahuku sekarang? Tanya Arini lembut. Pak Baskoro menatapnya dengan pandangan penuh kasih sayang. Karena aku ingin memberikan kesempatan bagi anakku untuk berubah. Tapi malam ini, saat dia menyeretmu di depan mataku, aku sadar bahwa dia bukan lagi anakku. Dia telah membuang kemanusiaannya demi keserakahan. Pakailah kunci ini, Arini. Gunakan untuk melunasi hutang-hutang gila yang dibuat Adrian kepada orang-orang seperti Bara, dan bersihkan nama baik keluarga kita.
Arini mencium tangan Pak Baskoro, merasakan sebuah tanggung jawab baru yang lebih besar. Ia tahu bahwa esok pagi, ia harus menghadapi Ban, pengacara, dan mungkin Bara sendiri dengan senjata baru yang diberikan oleh masa lalunya. Tekanan batin yang ia rasakan kini berubah menjadi misi suci untuk memulihkan martabat yang telah dinodai oleh pria yang pernah ia cintai.